Oke Bang, silakan Bang kalau mau ada ditanyakan silakan. Nah, pembuka dulu lah dari Boleh, silakan pembuka. Pak Ruli. Oh iya, baik. Saudara-saudara sekalian, para pendengar, pengamat dan penonton, kali ini kami akan melakukan diskusi, namun mungkin dengan topik yang topik dari Kitab Kejadian tentang Taman Eden. Nah, di sini kami akan berdiskusi, mungkin juga akan berdebat tentang keberadaan Taman Eden ini. Ada di manakah sebenarnya? Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan semua pendebat memberikan mencontoh ya, bagaimana berpikir kritis, tapi juga berbincang-bincang dengan sehat. Oke. Udah mantap udah. Silakan. Aku duluan atau Abang duluan? Silakan, Abang duluan. Yang mendalilkan, yang membuktikan. Oke. Saya di dalam salah satu video saya katakan bahwa Taman Eden ada di sorga. Maka orang tersentak, ya kan? Kok Taman Eden dibilang sang debater ada di sorga, kan demikian, ya kan? Nah, sebenarnya dari semenjak dulu saya mulai bicara Taman Eden, bahkan sudah pernah saya hampir jadi buku ya, kalau nggak dikejar-kejar simsalabim itu saya, jadi ada buku saya jelaskan situ secara terperinci apa dasar saya mengatakan Taman Eden ada di surga, ya kan? Sebelum saya menguraikannya, pertama saya katakan kepada kalian semua bahwa saya ini adalah pendebat, sehingga pendebat ucapannya tidak terikat kepada doktrin organisasi gereja manapun. Jadi jangan kalian kecewa kepada saya ya, kalau di bagian-bagian tertentu saya bertolak belakang dengan doktrin gereja manapun. Tetapi tolong kalian pahami, ambil pelajarannya bahwa saya berbicara dasar teori dan dari Alkitab, bukan dari luar Alkitab ya. Dan jangan kalian bilang itu pemikiran saya, tidak. Bahkan mungkin setelah video ini besok kalian lihat bagaimana saya mengatakan, ini maaf loh, ini 1000 maaf. Siapa yang melegalkan perpuluhan, dia sudah mengaku Yesus dan Melkisedek. Oke ya. Sekian pengantar dari saya. Sekarang saya topik lain nanti ya. Ya. Sekarang saya mulai membahas Taman Eden ada di sorga. Dasar teori saya pertama, ya kan, bahwa di Kejadian 2 itu dijelaskan 2 ayat 8 kalau nggak saya. Sebentar ya, biar jangan salah ya. Kalau secara luar kepala sih saya bisa, tapi takutnya salah ucap tidak enak. Kejadian 2 ayat 8. Di sana Tuhan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ada sebuah wilayah namanya Eden. Di sebelah timur, di situ tempatkannya manusia ya. Jadi di wilayah Eden itu Tuhan membuat taman, namanya Taman Eden juga. Kan demikian. Waduh, motor ini kuat kali. Ku tutup dulu pintu sebentar ya. Aduh. Nah, rahasia Taman Eden, kalian tidak bisa melihat Taman Eden hanya sebatas itu aja ya. Ada sebuah rahasia di Taman Eden itu, ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ingat, bukan di bumi. Andai kata Eden itu di bumi, dikatakan lalu Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi. Tapi dibuat dari bumi, artinya di bumi itu Tuhan mengambilkan dan diciptakan hari pertama sampai ke hari ke-6 di bumi sudah sempurna. Diambil Tuhan pohon dari bumi yang sempurna itu, diciptakanlah di Taman Eden. Menumbuhkan, bukan menciptakan lagi, tapi menumbuhkan. Yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, katanya kan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi, di situ sudah ada 2 pohon ya. Yang satu pohon kehidupan dan satu lagi pohon pengetahuan. Ya kan? Nah, orang banyak selalu melupakan pohon kehidupan. Sehingga mereka mengatakan Taman Eden. Dasar teori orang mengatakan Taman Eden itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah berdasarkan ayat 11 mengenai sungai yang mengalir di situ. Hanya itu, selebih itu tidak ada buntu, KO, ya kan? Nah, kenapa saya bilang KO? Karena mereka tidak pernah memikirkan
bahwa Taman Eden itu sekarang di mana? Kalau kalian bilang di Irak itu di mana? Gali seluruh Irak itu harus kalian gali karena di situ ada pohon kehidupan. Lebih baik kita hancurkan tanah itu semua, kita gali sampai habis untuk mendapatkan pohon kehidupan agar semua orang ke surga, kan demikian. Tetapi faktanya apa? Di Irak kan tidak ada apa-apa, ya kan? Ada yang bilang sudah musnah dong waktu zaman Nuh. Enak kali kalian membilang musnah. Di Kejadian 3 lihat, di taman itu ada dibuat kerub. Kerub itu bukan orang yang bisa mati. Kerub itu malaikat yang hidup abadi juga. Paham ya? Nah, di Kejadian 3 ayat 23 itu dikatakan maka Tuhan Allah menempatkan 2 kerub. Jadi kerub itu mau kalian bilang mati atau terbang dia. Kan aneh-aneh aja ya pernyataannya ya. Nah, kemudian saya buka Wahyu untuk mempertegas ayat ini. Saya buka namanya kitab Wahyu 2 ayat 7. Di mana dikatakan di Wahyu 2 ayat 7 itu bahwa sebentar aku bacakan ya. Aku tahu segala pekerjaanku, baik yang jerih payahmu maupun sebentar. Sorry agak salah, bukan 2 ya. 14 kalau sebentar, 14 sampai 7 ayat 2 terbalik. Sebentar ya. Wahyu 2 ayat 7. Sebentar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Firdaus itu artinya apa? Sorga. Di sini dijelaskan taman Firdaus Allah. Ternyata Allah mempunyai ada satu taman lagi. Taman apa? Taman Eden. Itu kan kalau kita lihat di perjanjian lama kan jelas-jelas dikatakan taman kerajaan Allah. Itu Kejadian 2 ayat berapa yang disebut? Kerajaan Allah. Taman Allah. Wahyu 2 ayat 7. Oh, Wahyu 2 ayat 7. Ya. Wahyu 2 ayat 7 itu Taman Firdaus. Ya, taman kerajaan Allah kan? Taman Firdaus Allah. Ya, tunggu. Nah, Taman Eden pun dijelaskan taman Allah, ya kan? Di mana dijelaskan? Yehezkiel 31 ayat 8. Pohon-pohon aras dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, ya kan? Juga pohon-pohon sanobar tidak dapat menyamerantingnya. Ya, itulah di taman Allah. Itu satu yang, tunggu sebentar. Yehezkiel 28 ayat 13 saja lah, langsung situ. Itu Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 13. Ya, itu adalah statement Taman Eden, bukan Taman Firdaus Allah. Iya, bukan. Begini, Taman Allah. Aku mau menegaskan dulu Taman Allahnya. Kenapa di Wahyu harus dikatakan Taman Allah? Karena Wahyu tahu bahwa pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu hidup berdampingan. Posisinya berdampingan ya. Maka dia merujuk kepada Yehezkiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Artinya Taman Eden itu Taman Allah. Maka Taman Firdaus, Taman pohon kehidupan pun harus Taman Allah. Ada keseimbangan namanya. Jangan satu Taman Allah, satu taman di bumi. Nggak mungkin. Itu yang mau saya gambarkan di situ. Makanya saya berpedoman bahwa Taman Kerajaan Allah ada 2, yakni Taman Eden dan Taman Firdaus. Taman Firdaus jelas dikatakan di sorga, maka Taman Eden pun harus di sorga. Oke, itulah dasar teori saya bicara. Kalau misalnya Abang ada sanggahan atau apa, silakan. Iya, itu masih agak masih bisa tetap ada ruang untuk disanggah, karena dari kata-katanya juga kan sudah berbeda. Satu, dia konteksnya bicara tentang Taman Eden, dan dalam proses penciptaannya itu atau pembuatannya itu jelas. Kalau kita lihat dari urutan ya, kita lihat dari Alkitab saja tetap rujukannya. Dari Kejadian 2, itu Kejadian 2 kan sebelum perikop manusia dan Taman Eden kan sebelumnya kan dia ceritakan di ayat terakhir, disitulah manusia itu diciptakan lalu ditempatkan, gitu kan? Manusia ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup. Nah, kemudian akhirnya menempatkan mereka setelah itu membuat taman di Eden. Taman di Eden ini juga banyak yang memperdebatkan. Yang betul Taman Eden, Garden of Eden, atau Garden in Eden. In Eden. Nah, kalau saya kalau di sini adalah taman di Eden.
Iya, makanya di dalam Eden ada sebuah wilayah namanya Eden. Di dalam Eden itu ada taman dinamai Taman Eden. Salah satunya. Ya, kalau kita melihat dari urutan penempatan ini literatur, penyusunan literatur ini kan didahului dari proses penciptaan bumi dulu kan, alam semesta, Ya. matahari segala hari kesekian, binatang, tumbuhan, air, lalu terakhir alam manusia. Setelah itu baru baru diceritakan manusia dan Taman Eden. Taman Eden. Setelah itu semua selesai, manusia diciptakan selesai, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Kemudian di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Nah, ini kan kembali yang tadi. Kalau misalnya kita lagi-lagi ini ya, karena kita sama-sama umat terjemahan ya, semua juga harus ini ya, harus kembali lagi. Apa kata ini diterjemahkan dari bahasa apa kata bahasa aslinya? Kalau tadi yang ayat 8 taman di Eden, ada yang menganggap ya taman itu namanya Taman Eden. Tapi kalau di kata di sini dengan bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan, taman di Eden artinya membuat taman di dalam satu lokasi Eden. Nah, kemudian di sini yang tadi yang Bang Rudi tadi sampaikan, kata-kata berbagai pohon, menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Kalau interpretasi dari Pak Rudi adalah diambil dari bumi, tapi kalau dari ini bahasa adalah tidak sesuatu yang tumbuh, menyatakan asalnya itu dengan kata dari. Nah, dari bumi di sini ya tempat yang diciptakan lebih dahulu. Nah, itulah dasar disebut Eden ini. Kalau saya berpendapat Eden ini adalah ada di bumi. Karena yang diciptakan itu semua adalah bumi, terkait dengan bumi. Jadi yang sesuatu yang tumbuh dari bumi. Yang tumbuh di tanah itu, di tanah tempat diciptakan itu, bumi. Nah, di situ dasarnya saya kenapa. Lalu nanti mungkin tadi ada yang menyatakan sudah sering juga kita dengar, kenapa orang juga berpikir di bumi itu karena ada bukan yang di ayat 12, bukan yang di ayat 11, bukan sungai Pison dan Gihon, karena saya juga cari-cari di mana di Pison Gihon di apa peta Alkitab di belakang juga nggak ada, di bumi ini juga di zaman Tigris sekarang nggak ada. Tapi Tigris dan Efrat ada, yaitu di daerah Asyur katanya kan, memang di Yeskiel apa di mana itu? Yeskiel 13 mengatakan lokasinya juga persis di situ, di sebelah timurnya Asyur. Nah, jadi inilah rentetan inilah yang kalau saya ada di posisi mengatakan Eden itu di bumi. Nah, sekarang aku juga mengasih masukan lagi. Kenapa aku bilang itu ada di sorga? Orang mengatakan kan ada Tigris dan Efrat. Artinya seperti abang bilang tadi, Gihon dan Pison itu tak ada. Artinya gugurlah. Apabila itu tidak ada satu, artinya gugur. Bahwa itu adalah di bumi. Oke, bagaimana bisa dinamakan yang di bumi itu kebetulan sama atau bagaimana dengan yang di Kejadian 2 itu? Ya kan? Kan sama seperti kemarin saya bilang di video saya itu. Misalnya saya di Danau Toba hidup. Setelah itu saya pergi merantau atau diusir dari Danau Toba. Sampai saya di Pekanbaru ada danau buatan. Saya kasih namanya Toba, kan tidak masalah. Karena saya ingat nama daerah itu Toba. Itu yang pertama. Yang kedua, begini. Kita harus masuk kepada Kejadian 3. Kejadian 3, kita masuk dulu Kejadian 3. Ketika manusia itu dia dihukum bagaimana? Ya kan? Kita lihat ayat 23. Kejadian 3. Iya, Kejadian 3 ayat 17 dulu. Oh, 17 dulu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saya makduri ayat 19 ya, itu intinya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya kan? Nah, kita harus merujuk lagi kepada dari debu apa sih Adam ini dicipta? Kita harus merujuk Kejadian 2. Dia dicipta ternyata ayat 7
Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi hidup. Kan demikian? Ya. Nah, andai kata dia berasal dari Taman Eden atau Taman Eden itu di bumi, tidak akan dikatakan seperti Kejadian 3 ayat 19. Dari mana engkau diambil, ke situ aku akan kembali. Artinya kalau dia diciptakan dari tanah di Eden, dia akan kembali ke Eden. Ini kan tidak. Artinya dia diusir dari Eden, dia kembali ke bumi. Dari mana dia diambil, ke situ dia kembali. Kan dia, itu dibilang kan? Karena dari situlah engkau diambil. Dia bukan diambil dari Eden, tapi diambil dari bumi. Maka dia dikembalikan ke bumi. Paham ya, Len? Nah, oke. Saya nangkap. Berarti ini pemikirannya Bang Rudi itu adalah bicara literally ya, langsung. Berarti kalau misalnya debu tanahnya itu dari taman itu, maka Adam itu matinya harusnya kembali di tempat di mana dia diambil. Diambil, nah, kalau saya dari pembahasannya lagi, bahasa Indonesia tetap ini kan, iya, tetap ini. Kalau di sini saya tidak melihat bahwa ayat ini merujuk pada lokasinya, lokasi tanah di mana dia diambil, tapi lebih kepada tanahnya. Lokasi tanahnya diambil bisa kita lihat di ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Artinya tanah dia tempat diambil bukan dari Eden. Karena dibilang akan kembali menjadi dari mana tanah itu kau diambil. Kalau dia dari Eden, maka dia akan kembali di Taman Eden itu, tanah dari Eden. Tetapi dia diusir dari Eden karena sumber dia bukan dari tanah Eden, tapi dari tanah di bumi. Nah, saya bukan lari ke Taman Edennya. Makanya tadi saya bilang kalau Bang Rudi tadi berpendirian pada lokasi tanah itu diambil. Tapi saya tidak pada lokasinya lagi sekarang. Kalau dari ayat ini yang saya tangkap adalah makna dari kata tanah. Tanah, debu, ya tanah gitu. Tidak bicara lagi lokasi. Kau dari diambil. Ayat 3 pasal 19 kan dijelaskan dari mana kamu diambil. Coba diperhatikan baik-baik pasal 19 itu. Betul. Dari dia kan, engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, terus? Jadi saya hanya fokus pada tanahnya saja. Saya tidak bilang kalau memang secara bahasa Indonesia, kalau memang dikatakan dari sampai engkau kembali lagi menjadi tanah di Eden, harusnya disambung dong. Kalau memang kita mau patokan di situlah engkau diambil. Betul. Dari situ. Karena kalau dari dia diciptakan sebentar. Kalau dia diciptakan dari tanah Eden, dia tidak akan disuruh keluar dari Eden dan dia akan kembali debunya, kembali dari mana diambil. Dari mana? Di Eden ya, kembali di Eden. Adam matinya di Eden. Ternyata kan tidak. Tidak, betul. Makanya ayat 23 mempertegas itu. Lalu Allah mengusir dia dari Taman Eden karena dia bukan diambil dari Eden, dari tanah Eden. Kan itu. Diusir dia ke tempat mana dia bisa mati dan kembali dari mana kau diambil katanya. Kalau lagi-lagi ya, makanya kita berbedanya di sini adalah ini. Kalau Bang Rudi menganggap itu lokasi, kata-kata tanah ini adalah lokasi, saya bukan lokasi tapi kepada ininya, entitasnya. Jadi memang dari tanah kau diambil, ya kembali lagi jadi tanah gitu. Tidak mempermasalahkan di mana dia matinya gitu. Loh, di situ kan dibilang dengan berpeluh engkau cari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Oke, sampai situ tanah saja tidak ada masalah kan? Iya. Karena dari situlah engkau diambil. Artinya dia akan mencari makan, berpeluh sampai engkau kembali menjadi tanah sampai dia mati. Karena dari tanah itulah dia diambil. Jadi kita lihat di mana Adam mati, di bumi. Artinya dia mati diambil debu tanahnya, itu rahasianya dibuka dari bumi. Apa buktinya? Dia diusir dari Taman Eden. Artinya dia tidak boleh mati di Taman Eden karena dia tidak diambil dari tanah Taman Eden. Nah, kalau kita lihat dari ini esensi ceritanya ini asal muasalnya Taman Eden ini kan dibentuk tadinya kan
apa ya? Kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, mereka kan tetap di dalam Taman Eden kan harusnya kan? Betul, betul, Kalau mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk itu, maka harusnya mereka tidak mati toh? Tidak jatuh betul. dalam dosa, mati kan? Ya, sumber kematian di Taman Eden hanya dari memakan buah itu. Ya, nah itu. Hmm, Jadi logikanya adalah ketika mereka tidak berdosa, hmm. aksinya adalah mereka memakan buah itu, seharusnya mereka tidak mati. Tidak mati kan? Iya, tidak mati kalau dia tidak makan buah itu. Ya. Nah, Nah, lagi-lagi itu kan setelah dia makan, kembali ke cerita itu sebetulnya, kembali ke cerita itu bahwa apa namanya lagi-lagi tidak bisa menyatakan itu lokasinya itu tidak loh, kan di sudah bumi. jelas. Ayat 19 itu memperjelas dari mana engkau diambil. Kan itu rahasianya. Dia akan Kalau mati dari mana dia diambil. kalau saya lihat di sini arti kata dari situlah, kalau Nah, saya tidak merujuk kepada geografisnya, tapi dari situ masuknya itu dari tanah. iya dari oke dari tanah sebab engkau debu dan engkau akan Tanah. kembali Nggak menjadi bicara, debu. iya nggak bicara geografis. Kalau saya Oh, pandangan maksudnya gini, dia dari tanah kembali menjadi tanah. gitu. Jadi kalau Oh, mati, oh, oh. pakai lagi ke tanah sudah. Hmm. Jadi lihat dari ayat ini, nggak bisa kita klaim juga, belum bisa diklaim. Saya juga jadi tidak bisa bergeser bahwa ini Taman Eden itu di surga. Gitu. Iya, ini Nah, masih sekarang di coba dibaca ayat 23-nya itu. ayat 23. Ya, ini kan kejadian di mana Allah menaruh menempatkan malaikat yang kerub ya, kerub dengan Alah, pedang. sorry bukan 23, 22 berarti Mas ya. 23 lah, 23. Belum kerup. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden Hmm. supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, itulah rahasianya. Mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ternyata tanah itu diambil dari mana? Ya dari tempat pengusiran dia itu kemana dia usir ke bumi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah, dari mana ia diambil. Mengusahakan tanah. Ini maksudnya saya juga Mengerjakan tanah, maksudnya mengerjakan tanah. Nah, ayat itu bisa merujuk kepada Kejadian 2 ayat 5. Coba Kejadian 2 5. Kejadian 2 ayat 5 ya. Kejadian 2 ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, belum ada kan? Nah, si Adam disuruhlah keluar dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah tersebut. Nah, kalau Kejadian 3 23. kejadian 23 Tiga gimana 23. bagaimana ini kita coba menerawang jalan pikiran yang menuliskan ini. Bagaimana tanya Tuhan mengharapkan Adam mengusahakan tanah Taman Eden sedangkan dia diusir? Lah, Artinya makanya dia tidak mengusahakan Taman Eden kan? dia kan tidak mengusahakan Taman Eden. Tapi dia diusir ke bumi. Yang Kejadian 2 ayat 5 itu kan di bumi. Betul, itu bumi. Halo, connection loss. Betul, itu di bumi. Halo? Ah, Ya. ya Betul, itu halo. Tadi apa connection loss? Connection loss. Udah kalau di nyambung? saya clear Halo? terus. Nyambung, kalau di saya clear terus. Ya udah, aku juga udah clear. Jadi, Kejadian 3 ayat 23 menjelaskan dia diusir dari Taman Eden. 323, iya betul. Coba dipahami dulu ya Kejadian 3 ayat 23 itu. Ada Ya. kalimat supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Kan di akhirnya rahasia di Kejadian 2 ayat 9 Kejadian 3 ayat 19 rahasianya dibukakan di Kejadian 3 ayat 23. Nah, coba ya kita baca lagi ayat 23 nih.
lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Diusir nih, supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Makanya tadi saya bilang bertentangan, kontradiksi dengan pernyataan Abang tadi. Kalau tidak kontradiksi. Lagi ini kontradiksinya yang dari saya tangkap. Kalau tadi Abang mengatakan bahwa tanah asalnya ya, tanah dari mana ia diambil itu adalah Taman Eden, toh? Bukan dari bumi. Oh, tanah dari bumi. Iya. Makanya aku bilang dia diambil dari bumi. Kita kan pembuktian dia diambil dari mana? Karena dirimu tadi mengatakan ayat 19 itu hanya mengatakan bahwa dia dari tanah kembali ke tanah. Aku bilang tidak, tetapi dia berasal dari mana? Dari tanah bumi. Inilah pembuktiannya. Jadi diusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia ambil. Dari mana dia diambil? Dari tanah yang diusahakannya. Faktanya adalah kejadian 3 setelah diusir, dia di mana? Di bumi, mengusahakan tanah di bumi. Artinya sumber tanah untuk menciptakan si Adam dari bumi. Sumber tanahnya dari bumi. Ya. Tapi mereka tinggalnya di mana? Di Taman Eden awalnya. Dan Taman Eden itu kalau dari posisi Abang itu adalah di surga. Karena apa saya katakan di surga? Pertama merujuk kepada Yeskiel 28 ayat 13 tadi dan Wahyu 2 ayat 7. Jadi taman itu harus berdampingan pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Kalau pohon pengetahuannya di bumi, maka pohon kehidupannya di bumi. Kalau pohon pengetahuannya hilang, maka pohon kehidupannya harus hilang. Kayak kata-kata orang itu ada air bah dihantam habis. Berarti dua-duanya hilang dong. Ya kalaupun itu kalau kita anggap saja mungkin itu terjadi, ya bisa saja. Nggak mungkin lah, karena di Wahyu dibilang masih ada. Yakni di Firdaus. Arti Firdaus itu apa? Surga. Nah makanya saya bilang, kalau dari pandangan saya yang mengatakan ini di bumi, Taman Eden itu berbeda dengan Taman Firdaus. Nah, kalau berbeda, maka kejadian 2 ayat 8 itu bagaimana? Ayat 9, kejadian 2 ayat 9. Pohon itu berdampingan. Menumbuhkan berbagai tuhan dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dua pohon itu berdampingan. Tidak boleh satu hilang, satu ada. Karena banjir itu kan merata. Artinya satu mati, dua-duanya mati. Dan kerupnya kemana? Lari, terbang. Kan aneh. Itu sudah dibuat Tuhan, dijaga terus itu. Nah, memang ya itu tadi. Karena literatur kejadian ini pun tidak sampai ke sedetil itu, makanya jadi misteri jadinya. Sebenarnya detail. Kita aja yang berasumsi hanya karena ada Tigris dan Efrat, langsung kita lihat peta ada, langsung kita kata, oh ini di bumi. Padahal dia tidak mencari Pison dan Gihon. Kalau satu tidak ada berarti bukan di bumi. Kalau dibilang orang di karang-karang, oh ada sebelah sana, kita merujuk lagi ke isinya. Krisoplas, batu berdola, dan segala macamnya. Dan batu krisoplas. Nah, setelah itu, ya. Baik. Tapi kan ini yang masalahnya disebut. Tanah pertama namanya Pison. Ya ini yang mengalir seluruh tanah Hawila. Memang itu ada. Memang ada. Iya. Kan sudah jadi menjelaskannya, bahkan di kejadian 4 pun dikatakan dia menamai sebuah daerah lagi namanya Eden. Maka si Kain pergi menyingkir ke timur, ke arah lain daripada Eden yang dibilangnya di bumi itu. Ke tanah Nod. Lalu Kain pergi ke hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, itu dia. Itu sama seperti saya bilang tadi, saya diusir daripada Danau Toba, saya tinggal di Toba. Maka saya merantau. Setelah itu saya temukan sebuah danau, saya katakan Danau Toba, kan tak masalah. Padahal danau buatan misalnya. Atau danau lebih kecil dari Danau Toba. Udah. Terus saya katakanlah di sebelah nama daerah itu adalah Tapanuli misalnya ya. Ya kan tak masalah. Itu kan Adam yang memberi nama karena dia baru mengerti nama-nama sungai hanya 4 itu. Maka itu ketika
lihat peta tidak ada Gihon dan apa satu lagi Pison. Gihon dan Pison ya. Nah, Ini penulis kitab Kejadian ini siapa sebenarnya? ya Musa lah, di Gunung Sinai itu kan dikasih tahu Tuhan sama dia. Dan bisa jadi ini pun diceritakan turun-temurun. Ya, Nah, betul. nah, jadi kita lupakan dulu siapa penulis karena kita adalah pengikut. Betul. Itu apa yang ada aja kita pegang, itu kita imani. Maka berbahagialah orang tidak melihat, tapi percaya. Iya. Ya kan? Nah, maksud saya di sini maksudnya makanya kalau sejauh tidak masuk dalam dogma sentral di kekristenan itu adalah ya intinya adalah kebangkitan. Iya. Nah itu. Ini kan hanya sumber pengetahuan. Betul, makanya semua itu boleh diperdebatkan gitu. Ya, kita kan hanya bicara pengetahuan agar orang kan harus tidak bisa lagi sekarang buta. Kenapa saya katakan itu di sorga? Ini alasannya. Kenapa kamu katakan itu di bumi? Ini alasannya. Sekarang mari kita berdebat dan sudah kita debat malam ini kan. Begitu tekniknya, bukan untuk yang lain tapi untuk menambah ilmu. Sama juga nanti ketika saya habis ini membahas perpuluhan, orang akan tercengang. Saya nggak enak aja dari dulu memang sudah pernah saya tulis kamu semua penyesat, saya bilang. Tapi saya nggak enak mengatakan itu, tapi coba saya buatlah dengan bahasa yang halus. Tapi kalau tidak bisa, apa boleh buat? Mau tak mau harus saya katakan. Oke ya Bang ya, sudah 30 menit kita, nanti kita lain waktu kita diskusi lagi ya. Ya, baik. Terima kasih Bang. Sama, yuk.